Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada, terutama siswa-siswi yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya. Selamat siang dan selamat belajar di hari ini. Di edisi hari ini Jumat 12 Maret 2021 ya, di program Badatang yaitu belajar dari Radio Tuntung Pandang. Jadi sebelum kita belajar, siswa-siswi kita siapkan dulu ya alat tulis menulisnya dan juga ditemani lah dengan orang tua di rumah ya tentunya. Dan di sini kita sudah kedatangan guru-guru kita ya kan yang nantinya akan memaparkan materi tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 8 SMP ya. Dan untuk rekan dengar yang mau mendengarkan Radio Tuntung Pandang, silahkan saja via website kami di tpfm.tanamlengkap.co.id ya. Di situ juga ada, dan juga nantinya ada siaran tunda juga untuk live YouTube kami di LPPL Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Dan di sini ada Bapak Ahmad Fuad Hasan MPDI ya Pak ya. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di sini ada juga Bapak Ismail SPDI ya. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, rekan dengar dan siswa-siswi yang ada di Kabupaten Tanah Laut di pelajaran Pendidikan Agama Islam nanti akan dipandu oleh Bapak Ahmad Fuad Hasan. Silakan Bapak untuk memaparkan materi yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sabahul khair. Selamat pagi menjelang siang para pendengar Radio Tuntung Pandang 102,3 FM Belehari, khususnya pelajar siswa-siswi SMP atau yang sederajat yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Kembali lagi dalam program acara Badatang belajar dari Radio Tuntung Pandang yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Diskom Info Tanah Laut. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan dan selalu menjalankan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, yang kedua memakai masker jika keluar rumah, dan yang ketiga menjaga jarak satu sama lain. Pada kesempatan hari ini, Jumat tanggal 12 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, 28 Rajab ya, 1442 Hijriah, kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama terlebih dulu dengan membaca doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh Bapak Ismail SPD. Silakan Bapak. Ila hadil mustabra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من الوحم وأكرمنا بالفحم وافتح لنا بالعلم وزينا بالحلاق الحلم. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا رزاق يا عليم الغيب والشهادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mudahan bisa memberikan kita, membuka hati kita untuk menerima ilmu pada pagi hari ini. Oke. Saya sapa dulu, hari ini saya di sini ditemani narasumber yaitu Bapak Ismail SPDI. Assalamualaikum Bapak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak? Insyaallah semangat. Semangat. Oke, beliau ini adalah guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada SMP Islam Terbuka Assalam Pelihari ya Pak ya? Iya, SMP Terpadu. SMP Terpadu. Oke. SMP Islam Terpadu. Assalam. Dan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad Hasan. Saya guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang bertugas di UPTD SMP Negeri 1 Bajuin. Oke, sahabat pendengar program acara Badatang belajar dari Radio Tuntung Pandang.
dimanapun kalian berada, khususnya siswa-siswi SMP sederajat yang berada di seluruh penjuru tanah laut. Langsung saja, hari ini kita akan belajar materi yang berjudul Ibadah Puasa Membentuk Pribadi yang Bertakwa, dengan kompetensi dasar memahami tata cara puasa wajib dan sunnah. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kita mempelajari materi ini, siswa akan mampu menjelaskan pengertian puasa. Yang kedua, menunjukkan dalil nakli tentang puasa. Kemudian yang ketiga, menjelaskan ketentuan puasa. Yang keempat, memahami macam-macam puasa. Kemudian yang kelima, menjelaskan hal yang membatalkan puasa. Dan yang keenam, melaksanakan puasa wajib dan sunnah sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa. Baiklah, sebelum kita lanjut, simak kembali pantun berikut ini. Kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Badan kurus bukan tak makan, puasa full Ramadan tanda muslim sejati. Harum bunga melati, dipakai manten dan juga perawi. Simak dengan rekan materi dari kami, semoga manfaat dan bisa dipahami. Mantap ya. Baik, kita mulai dulu dari pendahuluan tentang puasa. Konsepsi puasa dalam pemaknaan istilah seringkali dimaknai dalam pengertian sempit, yang sempit sebagai suatu proses hanya menahan lapar dan haus, serta yang membatalkan puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Padahal hakikat puasa yang sebenarnya adalah menahan diri untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Itu hakikat dari puasa. Selain itu, puasa juga memberikan ilustrasi solidaritas muslim terhadap umat yang lain yang berada pada kondisi hidup miskin. Dalam konteks ini, interaksi sosial dapat digambarkan pada konsepsi lapar dan haus yang dampaknya akan memberikan kemungkinan adanya tenggang rasa antar umat manusia. Pengkajian tentang hakikat puasa ini dapat dikatakan universal dan meliputi seluruh kehidupan manusia, baik kesehatan, interaksi sosial, keagamaan, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Begitu universal dan kompleksnya, maka puasa hendaknya menjadi acuan bagi muslim dalam mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari. Dengan pengertian lain, puasa dapat dijadikan pedoman sebagai pedoman hidup. Nah, pada sub pembahasan materi ini kita ada tiga, yaitu kita bagi tiga, yaitu yang pertama adalah puasa wajib, kemudian yang kedua adalah puasa sunnah, dan yang ketiga adalah hikmah dari puasa. Untuk membahas sub materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ismail. Silakan Bapak. Ya, terima kasih kepada pembawa acara Bapak Ahmad Fuad Hasan, MVDI, yang telah memberikan waktunya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu besar. Salah satunya adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, saya sapa dulu para pendengar radio Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang Pelehari, khususnya siswa SMP sederajat di penjuru Kabupaten Tanah Laut. Baik pendengar radio Badatang dimanapun berada, pertama akan kita bahas adalah pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan asyam atau as-saum. Secara bahasa asyam artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah asyam adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat. Niat adalah tekad kuat. Niat itu diucapkan dalam hati, sengaja aku puasa besok hari menunaikan fardu Ramadan karena Allah Ta'ala. Ataupun lapas niatnya, nawaitu sama ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan,
hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sedangkan rukun puasa yang kedua adalah menahan yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam puasa ada hal-hal yang ditahan atau dicegah, tidak semata-mata makan, minum, dan lain-lain, tetapi juga perkataan kotor dan perbuatan yang tidak pantas. Selanjutnya macam-macam puasa. Yang pertama ada puasa, ya selanjutnya macam-macam puasa wajib. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar, yang ketiga puasa kifarat, dan yang keempat puasa qada. Adapun yang pertama puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Hukumnya bagi setiap orang Islam adalah wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Dan juga karena puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang 5, Nabi SAW bersabda, Buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shoma Ramadan. Yang artinya Islam dibangun di atas 5 rukun, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, agar ibadah puasa yang kita kerjakan sah dan bernilai pahala, mari kita pahami ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan, yang pertama wajib menentukan awal bulan Ramadan dengan ruqyatul hilal atau melihat bulan sabit. Bila hilal atau bulannya tidak terlihat, maka bulan Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari. Para ulama sepakat akan hal ini, tidak ada perbedaan di antara mereka. Dan juga para ulama mensyaratkan minimal 1 orang yang melihat hilal untuk bisa menetapkan terlihatnya hilal Ramadan. Jika ada seorang yang mampu melihat hilal Ramadan sendirian, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ia wajib berpuasa sendirian, tetapi ada yang pendapat yang lain, ia wajib berpuasa bersama jamaah kaum muslimin. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Baz. Ruqyatul hilal di suatu negeri berlaku untuk seluruh negeri yang lain atau setiap negeri mengikuti ruqyatul hilal. Jadi ada pendapat juga, ada yang berpendapat ruqyatul hilal suatu negeri berlaku untuk seluruh negeri yang lain. Adapun untuk mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang berlaku kebanyakan di Indonesia adalah mengikuti ruqyatul hilal masing-masing, artinya berdasarkan kebijakan ulama kita. Wajib menentukan akhir bulan Ramadan dengan ruqyatul hilal. Bila hilal atau bulannya tadi tidak terlihat, maka bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Dan para ulama sepakat akan hal ini. Adapun
Kesepakatan ulama atau kebanyakan para ulama mensyaratkan minimal 2 orang yang melihat hilal untuk bisa menetapkan terlihatnya Syawal. Jika ada seorang yang mampu melihat bulan atau melihat bulan Syawal sendirian, maka ia wajib puasa bersama jamaah kaum muslimin. Dan jika hilal Syawal terlihat pada siang hari, maka kaum muslimin ketika itu berbuka dan sholat id juga. Jika terjadi sebelum bergeser matahari dari garis tegak lurus. Selanjutnya, syarat-syarat puasa Ramadan ada beberapa macam. Yang pertama, beragama Islam. Orang non-muslim tidak diwajibkan untuk puasa Ramadan. Yang kedua, baligh atau telah cukup umur. Anak-anak tidak diwajibkan untuk mengerjakan puasa, tetapi orang tua berkewajiban menyuruh anaknya. Apabila anak itu sudah berumur 7 tahun, maka orang tuanya berkewajiban untuk menyuruhnya puasa sesuai dengan kemampuannya. Dan apabila anak itu sudah berumur 10 tahun tetapi dia enggan untuk melakukan puasa, maka orang tua boleh memukul anak itu. Karena mengapa? Karena ibadah puasa ini adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Selanjutnya lagi, syarat puasa Ramadan adalah berakal sehat, tidak gila atau tidak sedang mabuk. Dan yang selanjutnya lagi, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi untuk perempuan yang haid atau nifas itu diharamkan untuk melakukan puasa Ramadan. Terus syarat puasa Ramadan yang kelima adalah menetap mukim, tidak sedang bepergian. Artinya kalau seorang yang sedang melakukan puasa, sedang melakukan perjalanan, dia boleh berbuka puasa, tetapi dia harus tetap membayar qadaan sebanyak dia tidak melakukan ibadah puasa tadi di bulan lain selain Ramadan. Selanjutnya lagi, syarat puasa Ramadan yang keenam adalah kuat menjalankan puasanya, tidak lemah atau tidak sakit. Begitu pula kalau misalnya seorang lagi sakit, boleh tidak melakukan puasa. Tetapi ingat, apabila orang ini sudah sehat, mampu untuk melakukan puasa, maka dia wajib membayar qadaan puasanya tadi. Selanjutnya, adapun syarat sah puasa Ramadan adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu adalah mampu membedakan antara baik dan buruk. Para ulama sepakat mengatakan kalau seseorang yang dikatakan mumayyiz itu adalah seorang anak yang berumur 7 tahun. Selanjutnya lagi, syarat sah puasa Ramadan adalah suci dari haid atau nifas bagi perempuan. Jadi untuk perempuan yang haid dan atau nifas itu tidak sah puasanya. Selanjutnya lagi, berpuasa pada waktu puasanya, tidak pada hari yang dilarang melaksanakan puasa. Bisa disebutkan contoh hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, Pak Fuad? Seperti hari raya mungkin? Nggih, ya betul sekali, hari raya. Apalagi selain pada 2 hari raya? Hari Tasyrik? Iya, betul sekali. Jadi hari-hari yang dilarang untuk berpuasa adalah 2 hari raya. Yang pertama hari raya Idul Fitri, dan yang kedua adalah hari raya Kurban dan 3 hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 pada bulan Zulhijjah. Selanjutnya lagi, amalan sunnah ketika berpuasa
yaitu mengakhirkan waktu makan sahur. Jadi sunnah hukumnya untuk kita mengakhirkan waktu makan sahur. Karena mengapa? Karena adalah kita untuk menjaga jangan sampai salat subuhnya ketinggalan. Artinya jangan sampai kita gara-gara ketiduran salat subuhnya menjadi kesiangan. Selanjutnya lagi amalan sunnah ketika puasa, memperbanyak sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu dengan harta, maka lakukanlah dengan harta. Tapi kalau kita tidak mampu, boleh dengan tenaga atau lain sebagainya. Selanjutnya lagi amalan sunnah ketika berpuasa adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau para ulama itu ada yang minimal 1 khatam dalam 1 bulan, ada yang 2 khatam, ada yang 3 khatam, dan lain sebagainya. Selanjutnya lagi amalan sunnah adalah meninggalkan perkataan-perkataan yang jelek seperti mengumpat, menggunjing, berbicara kotor dan berdusta. Karena mengapa? Karena apabila kita melakukan hal-hal yang demikian, maka segala pahala dari puasa itu akan hilang. Apa gunanya kita berpuasa kalau kita tidak mendapatkan pahala? Yang didapatnya cuma lapar dan haus saja. Selanjutnya lagi, menyegerakan berbuka puasa apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari telah terbenam. Jadi kalau misalnya ada sirena atau tanda di radio yang yang berbunyi menandakan tanda waktu berbuka puasa, maka laksanakanlah karena itu adalah sunnah yang harus dikerjakan. Oke, kita lanjutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jadi dengan sengaja, kalau orang yang tidak sengaja atau karena lupa, tidak batal lah puasanya. Habis sepiring? Kalau tidak sengaja, tidak batal puasanya. Kalau tidak sengaja, cuma bingung juga kalau sampai 1 piring. Ada aja kan. Oke, kita lanjut. Hal-hal yang membatalkan puasa yang lain artinya adalah keluar mani dengan sengaja dan muntah dengan sengaja, dan yang lainnya adalah keluar darah haid dan nifas bagi perempuan. Walaupun dia sedang waktu mengerjakan puasa, dia ini datang bulan, maka secara otomatis batallah puasanya. Jadi dia diharamkan untuk melanjutkan puasanya tadi. Selanjutnya lagi, pembatal puasa adalah hilang akal, gila atau pingsan. Dan lagi yang lain, ada pembatal puasa artinya murtad, artinya keluar daripada agama Islam. Dia itu membatalkan puasa juga. Terus selanjutnya lagi pembatal puasa adalah berniat untuk berbuka. Aku niat puasa, aku niat hendak buka puasanya, padahal baru pagi hari. Nah, itu sudah batal puasanya. Terus merokok juga membatalkan puasa, walaupun merokok ini tidak mengenyangkan, tapi juga membatalkan puasa. Selanjutnya lagi pembatal puasa artinya jima atau bersenggama di tengah hari puasa. Selain membatalkan puasa, dia ini wajib mengqada puasa tadi, juga diwajibkan menunaikan kifarah atau denda atau dam. Yaitu apa dendanya? Yang pertama, membebaskan seorang budak. Kalau sekarang tidak ada lagi budak ya. Jadi jika tidak ada, maka puasanya 2 bulan berturut-turut. Bayangkan 2 bulan berturut-turut selama 60 hari. Itu harus, artinya bukan harus lagi, tapi wajib untuk melaksanakan puasa. Tetapi jika dia tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin.
Jadi wajib dia apabila dia tidak mampu, dia harus beri makan 60 orang miskin. Adapun selanjutnya lagi untuk pembatal puasa melihat bulan tanggal 1 Syawal akhir bulan Ramadan. Maksudnya begini, artinya bukan hanya sendirian ya. Artinya dengan sama-sama, kalau sekarang kan sudah ada ketetapan dari pemerintah bahwasanya untuk penentuan di dalam awal bulan Ramadan dan awal 1 Syawal. Karena begini, ada cerita di zaman sahabat, ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada sahabat yang bernama Anas bin Malik ya, kalau tidak salah. Anas bin Malik ini dia bersaksi bahwasanya aku melihat bulan. Lalu para sahabat nih ditanya oleh Sayyidina Umar, apakah kamu melihatnya? Ujar sahabat, aku tidak melihatnya. Sayyidina Umar nih memastikan juga melihat ke arah langit, tidak melihat bulan juga, tidak ada. Lalu Khalifah Umar tadi memandangi mukanya si Anas bin Malik tadi, ternyata ada uban menempel di mata, ada uban menempel di pelupuk mata, dilihatnya. Lalu ubannya tadi dibuang. Coba kamu lihat lagi, ternyata tidak ada bulan. Akhirnya Anas bin Malik tadi meminta maaf bahwasanya dia telah keliru. Itu sebagai contoh saja lah, sebagai motif. Oke, kita lanjutkan lagi. Orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa, yang pertama adalah orang sakit, dan apabila berpuasa akan bertambah parah sakitnya. Jadi orang yang diperbolehkan tidak berpuasa itu orang sakit lah. Tapi kalau orang ini sakit ini sembuh, mampu untuk berpuasa lagi, dia wajib untuk membayar qada puasanya. Terus yang kedua, musafir atau dalam perjalanan. Begitu pula halnya orang musafir tadi, wajib juga membayar qadanya sebanyak berapa hari dia tidak berpuasa. Terus wanita hamil dan menyusui, ini wajib juga membayar qadanya sebanyak berapa hari. Selanjutnya lagi, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, orang yang sudah lanjut usia. Bagaimana dengan orang yang sudah lanjut usia? Dia ini disuruh untuk membayar fidyah, yaitu sebanyak 1 mud dalam 1 hari. Artinya 1 mud itu ada yang mengatakan 3/4 liter. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan mengenai puasa wajib, tadi ada puasa Ramadan. Yang kedua, puasa qadha adalah puasa yang dilakukan sebagai pengganti puasa Ramadan sebanyak yang ditinggalkan. Jadi seperti tadi, kalau orang yang lagi sakit atau musafir, jadi nanti di bulan selain pada bulan Ramadan dia membayar qadanya puasa. Terus puasa nazar adalah puasa yang harus dilakukan karena janji atau nazar tentang kebaikan. Contoh, misalnya kalian bernazar, aku apabila peringkat 3 besar, aku puasa 3 hari. Nah, ternyata pas ranking 3, maka kalian wajib melakukan puasa sesuai dengan nazarnya tadi. Selanjutnya lagi, puasa wajib, puasa kafarat, yaitu puasa yang dilakukan karena melanggar larangan agama Islam. Contohnya suami istri yang bersenggama pada siang hari di bulan Ramadan. Nah, itu tadi 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut ya puasanya.
Atau dan orang yang melanggar sumpah, orang yang berjanji tapi dia tidak menepati, maka ini juga harus melakukan puasanya, yaitu sebanyak 3 hari. Jadi sumpah tuh jangan dianggap enteng ya, apalagi sumpah dengan menyatakan dengan demi Allah, wallah, billah. Nah, itu sumpah yang sangat berat. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembawa acara. Oke, silakan Pak Fuad. Ya, terima kasih, mudahan bisa dipahami dan dapat dimengerti dengan baik ya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tadi penjelasan sederhana dari submateri tentang puasa wajib. Sebelum kita lanjutkan, mari dengarkan pesan-pesan berikut ini. Baiklah, pendengar setia Radio Tuntung Pandang 103,2 FM Bulihari, dalam acara Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Pada sesi yang kedua ini kita akan membahas puasa sunnah. Baiklah, sahabat mendengar Radio Berdatang dimanapun berada, jalan-jalan membeli pulsa, pulang main makan ketupat. Jangan lupa ibadah puasa agar pahala dapat berlipat. Nah, kita lanjutkan kembali pada sesi yang kedua ini tentang puasa sunnah. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa puasa merupakan kegiatan menahan diri dari makan maupun minum, serta dari berbagai hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Dan puasa ini dilakukan mulai terbitnya matahari hingga waktu berbuka puasa, yaitu saat terbenam matahari. Selain puasa wajib pada bulan Ramadan, ada macam-macam puasa sunnah yang perlu kita kenal. Puasa sunnah ini tidak kalah istimewa. Kenapa? Karena menyimpan banyak manfaat dan amalan untuk kita di akhirat nanti. Nah, macam-macam puasa sunnah memiliki keistimewaannya masing-masing. Ada beberapa puasa sunnah yang dapat secara rutin kita laksanakan, dan ada pula beberapa puasa sunnah lainnya yang dapat kita lakukan pada waktu tertentu saja. Mengerjakan puasa sunnah tidak hanya menjadi lumbung pahala, tetapi bisa menghapuskan dosa. Melaksanakan puasa sunnah juga bisa menjadi pelepas kerinduan beribadah di bulan Ramadan. Nah, sekarang akan kita bahas macam-macam puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa Senin Kamis, yaitu puasa hari Senin dan hari Kamis. Dan ini puasa yang cukup populer dilakukan oleh umat Islam karena seringnya kita bertemu dengan hari Senin dan Kamis. Karena hari cuma ada 7, dan setiap 1 minggu harinya kembali lagi, maka tentunya kita sering bertemu dengan hari Senin dan Kamis. Tentu bisa kita lakukan setiap minggunya, bisa, kecuali kalau sudah masuk pada hari-hari yang diharamkan oleh puasa, seperti sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ismail tadi. Nah, niat puasa sunnah di hari Senin yaitu nawaitu sauma yaumal isnaini sunnatan lillahi ta'ala. Cukup mudah. Kemudian kalau hari Kamis berarti isnaini dirubah menjadi khomis, nawaitu sauma yaumal khomisi sunnatan lillahi ta'ala. Umat Islam sangat dianjurkan menjalankan puasa sunnah di hari Kamis. Kenapa? Karena banyak keutamaan yang akan didapat. Dan Rasulullah SAW pun sangat menyukai waktu tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dalam hadis riwayat Tirmidzi, seluruh amal disetor atau dilaporkan pada hari Senin dan Kamis. Maka aku lebih menyukai saat melaporkan amal tersebut dalam keadaan berpuasa. Kemudian Rasulullah juga bersabda, tu'radu a'malun nasi fi kulli jumu'atin marrataini yaumal itsnaini wa yaumal khamisi fa yufaru likulli 'abdin mu'minin illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahnahu. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Amal-amal manusia diperiksa di hadapan Allah dalam setiap pekan atau Jumat 2 kali, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba yang beriman terampuni dosanya, kecuali seorang hamba yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan.
Adapun keutamaan puasa pada hari Senin dan Kamis, yang pertama adalah hari Senin adalah hari Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Yang kedua, Rasulullah selalu melakukan perjalanan di hari Kamis. Dan selanjutnya adalah keutamaannya puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Segala amal perbuatan manusia diperiksa malaikat di hari Senin dan Kamis. Itu tadi penjelasan tentang puasa hari Senin dan Kamis. Kemudian puasa sunnah yang kedua adalah puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa selama 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini dilaksanakan sesudah tanggal 1 Syawal. Kenapa kok sesudah tanggal 1 Syawal? Karena tanggal 1 Syawal adalah hari raya Idul Fitri. Tentunya sudah dijelaskan di awal tadi, hari raya adalah hari di mana diharamkan seseorang untuk berpuasa. Cara mengerjakannya pun boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut, atau boleh juga dilaksanakan dengan cara berseling-seling, misalnya sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya. Sabda Rasulullah yang berarti seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa puasa Ramadan, kemudian ia ikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ia akan mendapat pahala 1 tahun penuh. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, untuk menjalankannya ibadah puasa sunnah Syawal, niatnya adalah nawaitu soma godin an sittatin min sawalin sunnatalillahi ta'ala. Aku berniat puasa 6 hari dari bulan Syawal sunnah karena Allah Ta'ala. Nawaitu soma godin an sittatin min sawalin sunnatalillahi ta'ala. Kemudian puasa sunnah yang ketiga adalah puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dikerjakan pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ini berdasarkan sabda Rasulullah, yaitu yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa hari Arafah itu dapat menghapus dosa-dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Dan niat puasa Arafah adalah nawaitu sauma arafata sunnatalillahi ta'ala. Aku niat puasa sunnah Arafah karena Allah Ta'ala. Nawaitu summa arafata sunnatalillahi ta'ala. Nah, demikian penjelasan sederhana tentang macam-macam puasa sunnah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di atas bisa dipahami dan dimengerti. Amin. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Pendengar setia program acara Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Nah, tentunya setelah kita menyimak uraian materi tata cara puasa wajib dan sunnah tadi, pastinya anak-anak ada yang ingin bertanya, apa sih hikmah dari pelaksanaan ibadah puasa? Mungkin untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ustadz Ismail kiranya bisa menjelaskan secara sederhana. Silahkan Bapak. Oke. Untuk puasa merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki keutamaan yang sangat tinggi serta memiliki berbagai faedah dan hikmah sebagaimana yang disebutkan oleh As-Syaikh Abdurrahman As-Saidi di dalam tafsirnya tatkala menjelaskan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, di antara hikmah puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, puasa adalah sarana menggapai ketakwaan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa adalah sarana mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga, melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati dan mengendalikan syahwat. Yang keempat, hikmah puasa adalah memfokuskan hati untuk berzikir
dan mengingat tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, puasa menjadikan orang yang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah kepadanya. Yang keenam, puasa memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin. Selanjutnya lagi, hikmah puasa yang ketujuh adalah menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia. Selanjutnya lagi, hikmah puasa adalah untuk melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut. Karena dalam puasa terdapat 3 macam kesabaran, yaitu kesabaran menghadapi kesulitan, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam menjauhi larangannya. Selanjutnya lagi, puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dan selanjutnya lagi, hikmah puasa yang terbesar adalah penghambaan kepada Allah dan peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja, nggih. Nah, itu tadi penjelasan sederhana tentang hikmah puasa yang dikerjakan oleh seorang muslim yang sejati. Nah, ada hikmah, tentu ada keutamaan. Nah, ini mungkin ini yang bisa dijelaskan lagi, Ustadz. Apa sih keutamaan berpuasa itu? Oke. Di antara keutamaan orang yang melaksanakan ibadah puasa, yang pertama, puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Dan yang kedua adalah sebab-sebab dosa diampuni apabila dikerjakan berdasarkan iman, ikhlas, serta meneladani Rasulullah SAW. Terus yang ketiga, di antara keutamaan seorang yang menjalankan ibadah puasa adalah sebagai pahala puasa yang berlimpah apabila dilakukan sesuai dengan adabnya. Dan yang keempat, puasa adalah perisai dari perbuatan yang haram. Puasa adalah perisai dari api neraka. Dan lagi, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari aroma kasturi. Selanjutnya lagi adalah meraih 2 kebahagiaan dengan puasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya lagi adalah masuk surga dari pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Dan selanjutnya lagi, berpuasa dan membaca Al-Quran adalah amalan yang akan memberi syafaat bagi pemiliknya di hari kiamat. Dan doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi ya penjelasan materi tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Pendengar setia acara Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang, tak terasa kita sudah berada di akhir program acara. Artinya ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari tata cara puasa wajib dan sunnah. Secara sederhana, puasa adalah meninggalkan makan, minuman, pernikahan, dan pembicaraan secara sederhana. Nah, puasa adalah rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Puasa memiliki banyak hikmah, yaitu mendidik kejujuran. Karena berpuasa tidak ada seorang pun yang mengawasinya kecuali barangkali dari pihak keluarganya. Kemudian mendidik kedisiplinan, yaitu sikap tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah mendidik kesadaran. Itu jadi hikmahnya kejujuran, kedisiplinan, dan kesadaran. Berpuasalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariat agama Islam. Dan syariat Islam juga telah memberikan banyak kemudahan untuk mengerjakan ibadah puasa ini. Jadi, jika kita berpuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam syariat Islam, tentunya kita akan merasakan betapa indahnya berpuasa dan betapa banyak faidah dan manfaatnya yang kita dapat dari berpuasa itu sendiri. Maka dari itu, anak-anak, siswa-siswi SMP atau yang sederajat dimanapun kalian bermukim, janganlah sekali-kali meninggalkan puasa, karena puasa ini mempunyai banyak nilai ibadah
dan merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan ibadah puasa Ramadan di tahun ini serta beberapa puasa sunnah yang sudah kita pelajari tadi. Amin. Sungguh harum daun pandan, buah kurma dari Mekah. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Batu gunung berbongkah-bongkah, bentuknya bulat seperti bola. Ramadan tahun ini semoga penuh berkah, waktunya kita untuk mendulang pahala. Para pendengar radio Tuntung Pandang dan siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Semoga kita semua dapat memetik urian materi yang disampaikan serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Pergi ke warung membeli peniti. Peniti dibeli lebih dari satu. Cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Mencari peniti dalam jerami. Mulai malam tadi sampai pagi ini. Sudah habis waktu dan materi dari kami. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Amin. Demikian kami sama Ustadz Ismail memohon maaf jika ada terdapat salah dan khilaf dalam menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca doa penutup kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.